Halo guys, halo teman-teman YouTube. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai soal penalaran umum ya. Nah, di mana pada soal penalaran umum yang sudah dirilis, contoh soalnya ya, yang sudah dirilis di situs Kemdikbud. Nah, di sini ada bentuk tipe soal baru, yaitu mengenai tipe yang jawabannya pilihan ganda kompleks ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh tipe pilihan ganda kompleks. Di sini ada soal, ada pernyataan negara kepulauan, negara T ada negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi. Nah, di sini menyatakan biaya logistik yang tinggi ya. Nah, kemudian ada pakar menyatakan bahwa hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T. Berarti ini akibat dari tidak meratanya infrastruktur negara T ya. Nah, kemudian di sini ada pernyataan-pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar logistik tersebut. Nah, artinya kalau dia memperlemah berarti dia itu kontra dengan pernyataan dari pakar logistik. Pakar logistik kan menyebutkan dia tidak merata. Berarti kalau kontra, artinya pernyataan itu menunjukkan bahwa pembangunannya merata. Sedangkan kalau tidak memperlemah, mungkin dia setuju bahwa menurut pakar logistik itu intinya bahwa pembangunan di negara T itu tidak merata ya. Kita lihat pernyataan yang pertama. Pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Nah, ini sudah jelas-jelas bahwa di sini terjadi pemerataan pembangunan. Pemerintah memastikan ya. Nah, berarti ini kontra dengan pernyataan dari pakar logistik. Berarti ini jawabannya memperlemah. Nah, kemudian pilihan yang kedua, pernyataannya pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak pada industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Nah, di sini pemerintah memberikan insentif, artinya pengurangan pajak ya kepada industri logistik. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa pemerintah mengakui bahwa pemerataan pembangunan tidak merata, sehingga dia memberikan insentif pada industri logistik biar membantu industri logistiknya ya, karena pembangunannya tidak merata ya. Berarti ini tidak memperlemah. Nah, kemudian masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada di pulau yang sama. Artinya di pulau yang sama saja masyarakat itu lebih memilih jasa logistik. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakpemerataan pembangunan ya. Ini adanya ketidakpemerataan pembangunan nih. Berarti ini tidak memperlemah atau setuju dengan pakar logistiknya ya. Yang keempat, perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, kalau dapat dijangkau dengan mudah, berarti dapat disimpulkan bahwa infrastrukturnya itu rata. Karena kan dia mudah dijangkau. Oh, berarti ini infrastrukturnya rata. Berarti itu memperlemah pernyataan pakar logistiknya. Karena dari sini bisa disimpulkan bahwa pembangunannya merata ya. Sedangkan pilihan yang kelima, konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan layanan jangkauan pengiriman yang luas. Nah, di sini menyatakan jangkauan yang luas. Artinya dapat disimpulkan bahwa konsumen itu kesulitan untuk ini ya. Karena dia kan menggunakan perusahaan logistik karena konsumen ini kesulitan akibat tidak adanya pemerataan infrastruktur ya. Karena pembangunan tidak merata, berarti ini tidak memperlemah pakar logistik nih. Ini kan memberikan jangkauan yang luas, berarti ini konsumen ini butuh banget logistik.
butuh banget oksigen. Kenapa? Karena tidak meratanya pembangunan. Sehingga ini jawabannya yang tidak memperlemah. Berarti untuk 1 memperlemah, kesimpulannya 2 dan 3 tidak memperlemah, 4 memperlemah, yang kelima tidak memperlemah. Nah, untuk soal berikutnya, di sini ada sedikit bacaan. Dia menyatakan bahwa vitamin C ini intinya dia mengandung, buah mangga ini mengandung vitamin C dan antioksidan ya, kandungan utamanya. Kemudian dia punya manfaat untuk kekebalan tubuh dan membantu infeksi virus ya. Nah, katanya penelitian terbaru bahwa buah mangga ini dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Ini kunci-kunci dari pilihan dari bacaannya ya. Nah, yang pertama, pertanyaan ini manakah dua simpulan yang paling didukung? Kita cek pilihan jawaban yang pertama. Berarti ini kita memilih 2 ya. Jadi ini termasuk pilihan ganda kompleks juga. Kita memilih dari lebih dari 1 pilihan. Manakah 2 simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Harga buah mangga menjadi mahal karena manfaat untuk kesehatan. Nah, di bacaan ini, di sini kan tidak ada yang menyebutkan akibat manfaat buah mangga, harga buah mangganya menjadi mahal ya. Di bacaan ini juga tidak disebutkan, berarti ini kesimpulannya salah. Yang kedua, jumlah buah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Nah, di sini juga tidak disebutkan. Di sini hanya menyebutkan bahwa penelitian buah mangga menunjukkan bahwa mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker. Nah, dia tidak disebutkan apakah mengkonsumsinya 1 buah, 2 buah, atau berapa gram, atau apakah dia ekstraknya ya. Karena dia tidak disebutkan berapa jumlahnya, berarti kesimpulan ini salah juga ya. Nah, kemudian banyak penderitaan kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Nah, di sini katanya kan manfaat buah mangga ini membantu melawan infeksi virus, kemudian mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Nah, opsi jawaban C ini bisa jadi memungkinkan ya daripada pilihan jawaban yang A dengan yang A dengan yang B. Jadi yang C ini lebih memungkinkan ya disimpulkannya. Kita cek dulu yang D-nya nih. Mengkonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar dari resiko penyakit tertentu. Nah, ini udah pasti benar ya. Di sini kan disebutkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Berarti dia mencegah untuk penyakit tertentu ya. Nah, di sini juga untuk yang C benar ya, ini kan dapat mencegah kanker. Berarti C benar. Nah, untuk yang pilihan jawaban terakhir, banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga. Nah, di sini kan tidak disebutkan bahwa buah mangga ini sudah ada ekstraknya. Berarti yang kelima atau pilihan jawaban yang E salah ya. Berarti jawabannya opsi jawaban yang ketiga dan keempat atau C dan D. Untuk contoh asal berikutnya, di sini ada bacaan. Dia menyatakan bahwa kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap katanya dianggap buruk bagi kesehatan. Berarti kita tandain hal-hal pentingnya ya. Di sini katanya kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan. Ini memberikan tekanan pada bagian punggung dan juga leher, dan bisa mengakibatkan nyeri dan juga bisa menyebabkan kesemutan. Nah, di sini juga ternyata posisi tidur tengkurap selain ada hal-hal negatif, di sini katanya dapat membuka saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Nah, di sini pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita cek untuk option yang pertama atau option A. Orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Ini belum tentu ya. Tidak semua orang yang mengalami kesemutan itu akan tidur dengan posisi tengkurap ya. Berarti ini belum pasti 100% benar ya.
berarti ini salah. Kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur tidak nyenyak. Nah, di bacaan ini hanya menyebutkan bahwa kalau kita tidur ini ya dengan tidur tengkurap dapat menyebabkan kesemutan. Ini kan tidak menyatakan bahwa akan menjadi tidak nyenyak. Berarti ini belum pasti ya. Berarti ini salah. Orang yang memiliki gangguan pernapasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Nah, mungkin ini kita lihat dari kalimat yang terakhir nih. Dia dapat membuka saluran pernapasan, mengurangi dengkuran. Jadi dia bukan menyembuhkan ya, menyembuhkan gangguan pernapasan, tapi mengurangi dengkuran. Berarti ini salah. Nah, kemudian nyeri punggung dan leher dialami orang yang mendengkur. Nah, di sini katanya yang tidur tengkurap yang akan menyebabkan tekanan pada punggung dan leher, menyebabkan nyeri. Berarti yang menyebabkan dia nyeri punggung dan leher itu bukan mendengkur tapi posisi tengkurap ya. Berarti ini salah. Nah, kemudian dengkuran sebagai orang tidur, tengkurap berkurang. Nah, ini benar ya. Dibuktikan oleh kalimat yang terakhir bahwa tidur tengkurap ini dapat membuka saluran pernapasan ya, sehingga dapat mengurangi dengkuran. Makanya dia menyebutkan dengkuran sebagian orang, tidur tengkurap akan berkurang ya. Berarti ini yang pasti benar. Jadi opsi jawaban yang benar adalah yang kelima atau yang E ya. Nah, untuk contoh soal selanjutnya dia juga menampilkan seperti tahun-tahun sebelumnya ya, di penalaran umum nanti terdapat ada penalaran matematisnya. Nah, salah satunya yaitu bentuk pola bilangan. Dia dimasukkan ke penalaran umum ya. Nah, di sini ada contoh pola bilangan titik-titik 5, 7, 9, 11, 13. Nah, dia nanya angka yang paling sesuai untuk melengkapi deret ini nih. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya soal cukup sederhana ya. Dia kan dari gak tahu dia menjadi 5, kemudian dari 5 menjadi 7, dari 7 menjadi 9. Nah, ini kelihatan banget ya bahwa tiap satu suku dia bertambah ini bertambah 2 ya. Artinya 5 ke 7 nambah 2, 7 ke 9 nambah 2, 9 ke 11 nambah 2, 11 ke 13 nambah 2. Berarti angka sebelum 5 udah pasti angka yang akan bertambah 2. Jadi 5 itu pasti angkanya 3 ya. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang keempat atau yang D. Nah, kemudian contoh soal selanjutnya di sini ada juga data dan kita hitungan sederhana ya. Jadi di penalaran umum ini biasanya hitungan-hitungan sederhana. Biasanya kita menggunakan konsep perbandingan. Kalau enggak, dia menanyakan persen kenaikan atau persen penurunan. Jadi hitungan-hitungan yang sederhana ya, yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 5 data. Kemudian dari data ini dia minta berapa persen kelulusan tertinggi. Berarti kalau kita mencari persen, otomatis kan dia menanyakan persen kelulusan. Berarti otomatis jumlah yang lulus dibagi totalnya ya. Berarti kita bisa rumuskan yang namanya persen kelulusan ini berarti jumlah yang lulus dibagi oleh total siswanya nih, atau total yang mengikuti ujian pada gelombang 1, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing. Nah, di sini saya sudah bikin ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk gelombang 1 yang lulusnya 26, totalnya dijumlahin aja ya, 40 dikali 100%. Itu kalau kita hitung persentase ya. Berarti yang kedua 28 per 40, yang ketiga 32 per 60, yang keempat 25 per 40, yang kelima 14 per 30. Yang persen ini bisa kita abaikan ya, tinggal kita bandingkan aja. Untuk mencari persen tertinggi, untuk yang 1, 2, untuk yang 1, 2, dan 4, ini kan penyebutnya sama-sama 40 semua. Sudah pasti yang ini salah ya.
Ini udah pasti salah. Kemudian yang ini juga pasti salah, karena ini kan 28 otomatis dia nilai lebih tinggi ya. Nah, ini kan penyebutnya dia beda. Nah, cara yang paling aman, ini semuanya kita buat per 120 saja. Nah, yang ini kan kalau kita buat per 120, berarti kan ini per 120, atasnya 28, berarti yang atasnya itu 28 dikali 3, 28, 5, 6, berarti 84 ya. Nah, kemudian yang ini kalau kita bikin per 120, berarti ini tinggal dikali 2 atasnya, jadi 64. Nah, yang ini kalau kita bikin 120, berarti atasnya juga dikali 4 ya. 14 dikali 4 jadinya 56. Nah, berarti di sini kelihatan nih mana yang memiliki persentase tertinggi. Jadi dari sini jawabannya itu yang 2 ya. Ini kan kalau kita lihat persentase yang tertinggi, berarti ini dia salah. Ini salah ya. Jadi option kan kita lihat kalau penyebutnya udah sama semua, berarti kita langsung lihat option yang atasnya ya. Berarti ini yang benar itu dia yang B ya. Ini bukan yang C ya. Karena dia persentasenya kalau kita bagi 84 per 120. Jadi kesimpulannya untuk soal yang ini jawabannya yang option B atau yang kedua.